Cek cek cek, AC cek, You say one. cek one. Halo guys, selamat datang pada pembahasan kita kali ini tentang indahnya toleransi antar umat beragama. Kali ini saya ditemani dengan Afan sebagai peneman MC kita kali ini, yaitu juga ada Panti, ada Hedi dari kelas 8C, dan juga ada Jose dari kelas 9E. Nah, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Toleransi memiliki banyak manfaat, antara lain menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai, meningkatkan rasa saling pengertian dan menghargai, serta memperkaya budaya dan peradaban. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali keagamaan, di mana mulai dari agama, suku, ras, dan budaya. Nah, menurut teman-teman yang ada di sini, beserta juga Pak Andri, apa sih yang dimaksud dari toleransi umat beragama? Boleh Pak Andri dulu yang jawab? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang rasanya pada kesempatan hari ini kita bisa podcast bareng. Semoga podcast kita ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Tentu temanya luar biasa hari siang ini, yaitu tentang toleransi. Toleransi ini suatu keharusan, khususnya bagi generasi muda, kesempatan bahwa hari ini kalian memahami toleransi itu menjadi suatu keharusan yang memang harus dipahami dan bisa dijalankan. Karena kita berada di negara Indonesia, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, di mana toleransi ini sudah menjadi amanah konstitusi, tertuang dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila, ya kan? Iya. Pertama, kita ketahui bahwa sila pertama Tuhan Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, dan ketiga persatuan Indonesia. Nah, atas dasar persatuan Indonesia, maka kita wajib bertoleransi. Oke, bisa pendapat dari Henny dan juga Kak Dufeng ya? Kalau menurut saya, toleransi itu benar-benar sangat penting, khususnya di Indonesia, negara kita tercipta. Soalnya toleransi itu dapat agar kita saling untuk menghormati, memahami, dan tidak saling mengusik antar umat beragama ataupun antara dan sukunya. Jadi kalau kita tuh kan di Indonesia kan beragam sukunya ya. Jadi kita harus saling menghargai sesama antar suku dan juga dengan suku yang lain ya. Oke. Langsung selanjutnya aja nggak nih? Boleh. Oke. Apa saja sih bentuk dari toleransi itu menurut kalian? Boleh, Barry atau ini? Boleh. Kalau menurut aku sih toleransi itu mungkin kayak saling memahami. Kita kayak kalau misalnya lagi berteman dengan teman-teman, Teman yang berbeda suku gitu ya. ya nggak boleh kayak mandang dari fisik atau dari keluarganya. Jadi kita tuh harus berteman dengan siapa aja gitu ya. Tanpa memandang gitu ya. Iya. Oke. Tadi ini. Nah, kenapa sih menurut toleransi itu penting banget dalam Indonesia? Karena kan kita kan emang berbeda-beda suku. Kita tuh harus saling menghargai, menghormati agama lain gitu kan, sama suku lain. Kenapa sih itu benar-benar saat lebih diutamain? Kayak diharuskan banget di dalam Indonesia, terus masuk dalam undang-undang dan juga Pancasila. Kenapa sih itu tuh bisa sampai masuk Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila gitu? Emang mungkin toleransi itu udah sangat mengakar ya kali ya di Indonesia ini. Baik, izinkan saya menjawab ya. Ya, boleh. Toleransi ini, sebagai Bapak sampaikan tadi, sudah menjadi amanat konstitusi negara kita. Jadi ketika kita semua terlahir di Indonesia ini suatu takdir, suatu ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Nah, Indonesia itu negaranya luas, 3.337 pulau. Nah, kebanyakan dari berarti heterogen kan dinamikanya. Iya. Banyak, artinya kita harus memahami. Begitupun maaf ya, di agama saya diajarkan untuk saling memahami satu keharusan. Ya, hablum minallah itu apa? Membangun hubungan dengan Tuhannya, ada juga hablum minannas. Gimana hubungan dengan Allah dengan Tuhannya itu hanya akan tertuang dengan hubungan cerminan nanti ke manusia. Kalau dia hubungan dengan Tuhannya baik, bagus, maka nanti hubungan dengan manusia akan baik.
Nah, jadi ketika harus pahami dulu dasarnya. Oh, kita itu terlahir di Indonesia. Nah, dengan heterogen, dengan berbagai macam suku, agama, nah itu sih pahami dulu. Dalam artian kita itu tidak bisa hidup dalam pesan sendirian. Tidak bisa hidup dengan satu agama. Ya, ada berbagai suku agama, akhirnya kita harus bisa berjalan bergandengan tangan. Makasih Fandri. Oke, jadi bener banget sih dampak positif dari kita saling bertoleransi itu banyak banget ya. Terus juga kita juga bisa buat Kita tuh lebih mengutamakan apa ya? Gak perlu dalam pertemanan itu kita harus saling bergandengan sama. Ya, jadi- Manusia itu kan termasuk makhluk sosial yang dimana itu kita nggak bisa hidup sendiri gitu kan. Kita butuh gandengan atau teman atau banyak orang yang di dalam lingkungan sekitar kita. Dimana dalam lingkungan sekitar itu bukan cuma hanya satu agama, tetapi berbagai macam suku, agama, dan budaya lainnya. Dimana sifat-sifat kita juga berbeda, sehingga kita harus mencerminkan kata toleransi di antara agama, budaya, atau hal lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, menurut kalian semua, gimana sih cara kita menerapkan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau menurut aku sih, kayak kita tidak mengusik umat beragama yang sedang melakukan ibadah. Contohnya di sekolah kita saat ini, seperti ada yang melakukan sholat zuhur yang berbeda kepercayaan, tidak mengusik atau mengganggu yang sedang beribadah. ya dan juga mungkin kalau misalkan droplet juga lagi beribadah yang muslim juga atau yang lainnya tidak mengganggu juga ya. Iya benar. Jadi memang bagus sih. Betul, sebab kita kan sudah lama ya dalam artian membiasakan kebiasaan baik. Bagi yang muslim tadarus, yang non ada kebaktian. Jadi artinya juga kita sudah difasilitasi dengan baik. Nah, jadi satu sama lain kita selalu mengingatkan bahwa toleransi itu penting untuk kita gitu. Namun kita juga harus menyadari bahwa dalam bertoleransi itu ada privasi-privasi yang harus dijaga. Ya, ketika jangan disalahartikan. Ya, kita saling menghargai sama teman, tapi ada memang prinsip-prinsip lain yang tidak bisa disampaikan. Ya, kita menghargainya boleh, ya saling menghargai. Ketika maaf ya, misalkan ada kita kan ada kepercayaannya masing-masing privasi, ya tentunya kita saling menghargainya. Gitu. Menurut teman-teman juga, apa sih dampak positif dan negatifnya dalam umat beragama itu? Kalau menurut aku sih dampak positifnya mungkin kita kayak berteman itu nggak membedakan satu sama yang lain, terus juga berteman dengan siapa aja, tanpa ya mungkin ada kayak Jadi nggak misalnya, pilih-pilih teman gitu ya. Nah, Jadi iya. berteman sama siapa aja. ya kalau mungkin kakak dampak negatifnya, Kalau menurut aku sih dampak negatif dari toleransi nggak ada. Cuma kalau dari intoleransi mungkin banyak dampak negatif atas perbuatan-perbuatan intoleransinya. Apa aja tuh? Kalau untuk dampak-dampak dari intoleransi ada kayak perpecahan atau Atau keributan rebutan antar suku atau umat beragama gitu ya. agama atau suku atau ras, etnik atau segala macam. Nah, emang masih banyak juga yang kegiatan-kegiatan, maksudnya perlakuan yang kurang toleransinya ya. Jadi toleransi itu sangat penting. Betul sekali. Bapak yang sampaikan ada sebuah kisah. Ya, diizinkan ya Odemori itu ada banyak sejarah. Memang ini dia saya meyakini sih dalam agama lain pun pasti bahwa agama itu kebaikan. Ketika memang ada yang terjadi yang tidak diinginkan itu adalah oknum. Bagaimana di penafsiran akan agamanya sendiri. Semua agama itu baik, bagus. Hanya dalam pelaksanaannya, nah orang berbeda menafsirkan. Artian agama apapun pasti bagus. Ya, termasuk kisah. Bikin sampaikan ketika Nabi Muhammad SAW, Nabi ya, Nabi kita, nah ketemu dia bertemu Nabi, dia berteman dengan siapapun. Makanya dia ada istilahnya di kita itu ada kafir harbi, kafir. Jadi berbeda agama tetap dalam satu apa ya? Dalam satu ikatan persatuan, saling menghargai satu sama lain. Makanya di kita ada istilahnya sejarah itu ada kafir harbi, kafir zimmi, ada yang ekstrim gitu ya, ada yang ekstrim banget kiri dan kanan, tapi saling menghargai, berjalan satu sama lain. Ada di kisahnya banyak. Mungkin kalian pernah menonton film Kingdom of the Heaven kayak suatan apa? Siapa Salvador Al-Yubi? Bagaimana membebaskan suatu wilayah. Ada yang non muslim apa bergabung tidak ada masalah. Ada di filmnya banyak kisah-kisah lain yang bisa menginspirasi kita, terutama di Indonesia. Indonesia kan lahir dari berbagai budaya, ya kan? Tadi sampaikan.
amanat konstitusi Undang-Undang Pancasila di pasal 29 ayat 2 sampaikan bahwa memang toleransi itu dijaga dan diyakini dengan baik. Nah, yang kita ketahui juga kan dalam masa-masa remaja kita juga ini, kan lebih umumnya kan mereka jadiin agama itu sebagai suatu candaan. Nah, pendapat kalian kepada anak-anak remaja yang suka bercanda tentang agama, kayak ceritanya yang non-muslim ini kayak disandain nih sama yang muslim, ayo ikut aja sama kita, kayak ikut-ikut baca doa, bla 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 bla, atau gimana. Nah, itu menurut pendapat kalian semua di sini gimana? Kalau menurut pendapat aku, candaan-candaan seperti itu sangat sensitif ya. Dan juga itu meliputi agama. Jadi untuk oknum-oknum yang masih seperti itu, jadi kayak segeralah untuk tidak melakukan itu lagi dan bertobat. Karena semua agama itu, seperti yang dikatakan oleh Pak Andri, semua agama itu baik dan mengajarkan hal yang benar. Cuma penafsiran mereka mungkin berbeda dan tidak sejalan dengan hal tersebut. Kalau pendapat Henny sendiri gini? Kalau pendapat aku sih, emang kalau hal kayak begitu emang seharusnya nggak patut buat dicontoh, apalagi ditiru sama teman-teman. Apalagi menyangkut agama. Itu udah pasti gak baik. Kalau mungkin untuk muslim, mungkin bakal dapat kayak dosa atau mungkin dapat kayak apa gitu. Ya betul, Allah menambahkan. Jadi di Islam sendiri pun ada istilahnya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beribadah dalam agama, tidak memaksa. Jadi beribadah itu tidak ada paksaan, harus memahami dulu, meyakini dengan baik baru bisa. Bapak sering mendengar candaan teman-teman anak-anak yang lain ya kan, ya login, lu mau ikut login nggak? Ya kan istilahnya. Sebenarnya itu nggak baik, nggak. Bapak berpikir bahwa itu candaan bagi mereka. Ini kan Bapak tidak melihatnya, oh kamu nggak baik. Mereka merasa malu sendiri dalam artian mungkin bercandaannya mereka niatnya hanya bercandaan. Kadang ada sisi lain yang memang khawatirnya akan tersinggung, betul, insecure dan lain. Ini sih tidak baik kan seperti itu. Di Islam sendiri tidak ada paksaan dan nggak baik membuat paksaan dalam Islam itu sendiri sih. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, jadi mungkin kalau kita tuh bertoleransi boleh, tapi nggak boleh kalau untuk menyinggung atau mungkin lebih ke membuat orang yang beragama lain atau yang bersuku lain tuh agak lebih tersinggung juga, itu nggak boleh. Jadi kalau bisa dalam bertoleransi itu kita harus membuat semua itu menjadi hidup yang rukun, nyaman, dan juga aman ya. Juga tidak ada keributan ataupun yang lainnya. Nah, oke. Dari sini dapat kita simpulkan kalau Indonesia itu merupakan negara yang banyak banget keberagaman seperti agama, budaya, ras, dan lainnya setelah kita sebutkan tadi. Nah, salah satu contoh indahnya toleransi itu kira-kira apa aja? Kalau menurut opini saya, indahnya saling toleransi itu ada kayak kita tidak mengusik suatu ras yang berbeda dengan kita dan tidak memaksakan agama yang dipercayai oleh teman kita untuk masuk ke agama yang kita percayai. Ya, kita saling hidup rukun, ya, saling bercanda tawa tanpa memikirkan ras, agama, dan sebagainya. Ya, jadi kita ngobrol tanpa menyinggung satu sama lainnya. Tidak betul. Ya. Silakan, ini boleh. Kalau tadi apa indahnya Indahnya toleransi. Dalam umat beragama. dalam beragama itu sebenarnya bagus sih kalau misalnya kita mungkin berteman itu nggak boleh tanpa pilih-pilih juga. Mungkin kalau kita berteman dengan siapa aja nggak boleh milih, misalnya udah yang Islam sama Islam aja, nggak boleh kayak main circle-circlean juga. Ya, jadi kita berteman sama siapa saja dan juga biar bisa mungkin mendapatkan pengalaman baru ya kalau berteman sama orang-orang yang berbeda agama atau suku dan lainnya. Iya. Ya, Nah, aku mau nanya nih sama Pandri. Nah, menurut Pandri, apa sih bahaya yang dapat ditimbulkan jika terjadinya intoleransi dalam Indonesia? Baik, intoleransi itu saya lagi sampaikan bahwa di agama manapun kita harus bertoleransi. Ya, itu keharusan, itu kewajiban. Betul, Pak. Ini sudah menjadi amanat konstitusi yang betul. Ada artinya sudah tertuang dalam undang-undang. Jika melanggar sebenarnya ada proses hukum yang dilakukan.
Jika terjadi intoleransi ya nanti akan ada kepentingan tersendiri yang dikedepankan. Sama kan jatuhnya kayak kita musyawarah, organisasi, pasti banyak beragam kepentingan. Namun bagaimana dalam menciptakan suatu tujuan, kita harus menghargai dan porsinya masing-masing. Nanti akan terjadi kekacauan nanti kalau ada intoleransi. Gitu. Sebenarnya, nah yang hangat di akhir pekan ini masuk mendunia, kalau kalian bukan baca, lihat dari podcast atau kejadian-kejadian di dunia seperti sekarang di Palestina, coba di sana ada juga yang gereja yang sangat tua, pendampingan dengan orang Muslim. Apa yang dilakukan mereka di sana? Ketika buka puasa, kita menyala barat, itu yang bagikan kurma siapa? Yang orang Kristen membagikan kurma untuk berbuka puasa. Begitu pun saling dekat-dekatnya ya, mohon maaf gitu ya, kalau Indonesia mungkin masih kita saling menjaga. Saking merasa dekatnya mereka, yang Muslim pun mengucapkan selamat yang hari Paskah. Kedekatan seperti itu mereka menjaga ya. Jadi toleransi itu benar-benar dijaga, apalagi Indonesia nanti untuk menjadi super power dunia, untuk sejajar dengan dunia lain tuh, ini butuhkan kalian yang benar-benar memahami toleransi sebagai budaya untuk menjadi suatu kesatuan, menjadi bagian Indonesia di masa depan menjadi super power dunia. Nah, menurut teman-teman kan tadi udah dijelasin juga sama Pandri. Cara mengatasi intoleransi ini bagaimana? Kalau menurut aku untuk mengatasi apa tadi? Intoleransi itu kayak kita tidak mendukung pihak manapun dan tidak menyalahkan pihak manapun karena itu dilakukan oleh oknum yang tidak terima dan tidak sejalan dengan atau tidak selaras dengan hal yang toleransi atau seperti saling memahami sesama lain dan tidak saling mencela satu sama lain. Kayak kita saling respect kepada satu sama lain agar tidak terjadi perpecahan, peperangan atau segala macam. Kalau menurut aku dia hampir sama kakak. Memang harusnya tuh kita harus saling mendukung satu sama lain, nggak boleh saling mencela dan sebagainya. Apalagi mungkin banyak di luar sana yang mungkin masih mencela agama lain atau mungkin masih menghina dan Nah, buat teman-teman, kalian udah belum menerapkan sikap toleransi dalam umat beragama, suku, ras, dan budaya dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar? Kalau aku sih sudah melakukan toleransi antar umat beragama ataupun ras atau suku. Kayak contohnya ketika yang lain sedang melakukan suatu hal, aku tidak pergi ke masjid dan tidak mengganggu yang sedang beribadah. Jadi kayak ketika di sini kan artinya bisa dua arah. Yang satu bisa buat ke masjid, yang satu buat ke kantin. Nah, jadi kayak buat kita ke kantin, kita tidak apa-apa muter karena agar tidak mengganggu dan kita tidak diganggu atas perbuatan yang telah kita lakukan. kalau aku juga sudah menerapkan itu karena misalnya kayak pas kalau setiap pagi kan di sekolah ada yang tadarus, ada yang kebaktian. Aku nggak mengganggu yang non-muslim lagi kebaktian atau mungkin ngelarang mereka untuk kebaktian. Dan sebaliknya mereka juga kayak begitu. Ya, Bapak tambahkan, khususnya di Indonesia dulu ya, dari sekolah udah jelas ya. Di sekolah itu sudah berapa lama, kita tiap pagi ya. Pagi tadarus ya kan, ya Bang ya. Siang zuhur, ya selama kalian, Bapak mungkin kurang lebih selama kurang lebih 3 tahun di sini, ya alhamdulillah biasa aja. Yang lebih penting lagi apa? Negara kita, negara Indonesia, ya. Kita sudah merdeka berapa? 78 tahun. Ya kan, Pak, itu mayoritasnya muslim, ya kan? Tapi terjaga kerukunan dengan baik, ya. Sudah usia 78 tahun. Berbagai agama, suku, ras, tapi terjaga dengan baik. Karena sudah diamanatkan undang-undang dan dilaksanakan oleh penganut agama apapun. Ya, dan juga mungkin pas perencanaan undang-undang itu juga isinya bukan orang muslim doang atau bukan satu suku ras doang ya. Ya, Juga ada beragam-beragam lain juga yang dari daerah lain, pulau lain dan juga mungkin agama-agama lain. betul. Walaupun sejelas kan kita mayoritasnya muslim. Iya. Nah, itu toleransi penting Gus Dula. Bahwa Indonesia pun menjadi contoh di dunia.
muslim terbanyak, bisa bergandengan tangan dengan muslim, dengan berbagai agama, suku, ras, tapi kita masih bisa berjalan dengan baik. Negara saat ini sudah 70 tahun merdeka, aman-aman saja. Iya. Dan Bapak juga mengingatkan, sangat bersenang sekali Bapak dengan podcast tema hari ini dengan toleransi. Semoga dengan toleransi ini nanti ke depan juga bisa mengangkat kebudayaan. Bagaimana dengan toleransi yang kuat ini menjadi budaya yang kuat. Karena PR kalian semua selain toleransi, masa depan khususnya Indonesia, budaya kita harus dijaga ke depan. Bagaimana 10-20 tahun ke depan, percaya diri tidak dengan keindonesiaannya. Karena remaja saat ini PR-nya apa? Itu sendiri kan? Beragam TikTok, apalagi hip hop. Mana budaya Indonesia yang dengan toleransi yang banyak, padahal budayanya banyak. Tadi kan berbicara toleransi budaya yang banyak. Nah, bagaimana nanti menghadapi era globalisasi, bonus demokrasi dengan toleransi yang kuat, berharap kultur Indonesia, budayanya kuat. Zaman dulu negara kita dijajah, orang-orang kita terdahulu ya. Pahlawan kita mangguk membawa apa? Bawa runcing. Nanti bagaimana 20 tahun, 30 tahun ke depan negara kita kalau generasinya masih bukannya Bapak tidak menjadikan hip hop atau hal lainnya, boleh saja, namun bagaimana cara mencintai kebudayaannya. Ya, dulu membawa runcing, apa nanti kita ketika ada penjajahan harus joget-joget dulu. Nah, itu PR yang besar. Nah, jadi nanti hemat Bapak ke depan podcastnya bisa pemakaian membangun generasi dengan budaya kuat. Toleransi sudah poin yang bagus Bapak senang sekali. Oke Pak Andri, terima kasih ya Pak idenya. Dapat kita simpulkan pada acara podcast kali ini, maka dari itu kita sebagai warga Indonesia harus bisa saling toleransi. Dimanapun dan kapanpun itu kita harus saling menghargai umat beragama, suku, ras, dan budaya. Dengan cara yang sudah kita sebutkan tadi, agar negara kita ini dapat tetap berdiri dengan kokoh tanpa adanya suatu perbedaan, tanpa ada juga terpecah belah cuma karena suatu perbedaan ini. Nah, sekian dari acara podcast kali ini. Kami berterima kasih kepada Jose dan juga Heni, terutama kepada Pak Andri. Kami sungguh sangat berterima kasih atas pendapat-pendapatnya juga yang telah membantu kita dalam mengisi acara tentang indahnya toleransi ini. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih.